间爬满了甲骨。 Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa menakutkannya kakek 15 itu. Bahkan Raja Luan Pelangi kuno ditembak mati dengan satu atau dua anak panahnya. Hao Erkuah, kamu sangat menyedihkan. Orang tua itu melolong dengan sedih. Bahkan seseorang yang sekuat dan sekuat dia meneteskan air mata. Dia menendang, menanamkan sili jauh di dalam gunung. Darah berceceran di mana-mana, dan suara ah yang menyedihkan terus terdengar berturut-turut. Ekspresinya mengandung rasa sakit yang tak tertandingi. Ini adalah hasil dari kakek 15 tidak segera mengambil nyawanya. Kalau tidak, saat mereka melakukan kontak sudah cukup untuk mengubahnya menjadi pasta berdarah. Teruslah bicara kalau begitu. Kakek 15 menenangkan pikirannya dan mengatakan kepada kelompok kakak laki-laki untuk melanjutkan kisah mereka tentang peristiwa tahun itu. Hati Sili segera tenggelam lebih jauh. Dewa Iblis Agung menggunakan dia untuk menenangkan pikirannya. Ini lebih menyedihkan daripada mati seketika. Jika dia adalah paman yang berhubungan dengan darah dari pihak lawan, maka mungkin ada kesempatan belas kasihan, menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka bahkan tidak memiliki garis keturunan yang sama, jadi pasti tidak akan ada hasil yang baik. Setelah mendengar semuanya, hati kakek 15 bahkan meneteskan darah. Dadanya bergelombang dengan keras, menyakitkan untuk cucunya. Dia ingin menghancurkan kubah biru surga dan kembali ke periode waktu itu untuk mengubah segalanya. Akhirnya, dia mendengar bahwa setelah si Ziling kembali, dia menyebabkan kekacauan di dalam marsial Imperial Manor. Hanya setelah mendengar bahwa tombak emas si Ziling langsung menusuk wanita beracun sampai mati, dia melepaskan napas. Pada akhirnya, si Ziling dan istrinya terpaksa melakukan perjalanan jauh setelah berkelahi dengan ahli klan. Mereka pergi dengan bayi yang lemah dan sekarat yang telah kehilangan tulang tertingginya, tidak pernah terdengar lagi sejak itu. Air mata panas mengalir dari mata kakek 15. Keluarga yang luar biasa seperti ini hancur begitu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup, dan keberadaan mereka sama sekali tidak diketahui. Dia benar-benar ingin mengamuk. Pada saat itu, Dewa Iblis Agung berteriak ke arah langit. Dia sekarang tahu tentang semua yang telah terjadi, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Seperti binatang buas yang terluka, dia meraung. Air mata menetes di wajahnya saat rambutnya menari-nari di udara. Dia menjadi gila, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Seperti Raja Iblis yang telah melepaskan semua belenggu dan larangan dari neraka itu sendiri, dia berjalan menuju kejauhan. Dengan setiap langkah, bumi besar akan terbelah. Retakan itu lebar, memanjang jauh ke kejauhan. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika sebuah bangunan terbentang di depan kakinya, itu akan hancur dan hancur berkeping-keping. Kakek 15 menjadi gila. Dia benar-benar menangis keras. Bagaimana mungkin Dewa Iblis seperti dia menangis? Itu belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, namun hari ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Anak itu masih sangat muda, dan pada awalnya akan menjadi makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Namun, tulangnya dicungkil dengan darah berceceran di mana-mana dan dicangkokkan ke tubuh anak lain. Ini benar-benar terlalu kejam dan tragis terhadap yang pertama. Haurku yang menyedihkan, kakek akan mengembalikan keadilan. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Raungan besar kakek 15 mengguncang segala arah dan melewati dinding mansion. Ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berada di dalam mansion, tetapi juga sebuah pesan yang menginformasikan seluruh ibu kota tentang kepulangannya. Dewa Iblis Agung tidak takut pada siapapun. Karena sesuatu terjadi padanya saat itu, semua orang mengira dia telah mati, dan baru saat itulah mereka berani memperlakukan keturunannya dengan begitu kejam. Kakek 15 meruntuhkan istana bawah tanah dengan satu langkah, seolah-olah dia menginjak tikus. Ini memaksa si Yuan dan yang lainnya keluar. Berhenti. 15 tua, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Jangan gunakan kekerasan. Orang-orang ini semua berteriak keras. Tutup mulutmu dan duduk. Dewa Iblis besar meledak dengan amarah yang hebat dan mengirim telapak tangan terbang. Beberapa orang berteriak sedih ketika tulang mereka patah dan otot mereka terkoyak. Mereka memuntahkan darah sebelum jatuh ke dalam debu. Si Yuan dan yang lainnya secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian, dengan cepat melawan. Jumlah orang di sini tidak sedikit, dan mereka semua ahli dari garis keturunan yang sama atau mereka yang terkait erat. Namun, itu semua tidak ada gunanya.
Setelah 13 tahun berlalu, Dewa Iblis Besar menjadi lebih menakutkan, dan kultivasinya telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan raungan keras, banyak orang segera meledak berkeping-keping di tempat. Adegan semacam ini, dan pembantaian berdarah semacam ini sudah cukup untuk membuat semua orang pingsan di sini. Itu terlalu kuat. Raungan keras itu seperti kemarahan dewa. Itu segera mengguncang sebagian besar ahli di sini berkeping-keping. Apakah kamu pikir tidak ada yang tersisa dari garis keturunanku? Kakek 15 menjadi gila. Siapa yang bisa menghentikannya? 15 tua, jangan bunuh kami. Ziling dan yang lainnya belum mati, dan Haur seharusnya masih hidup juga. Tidakkah kamu ingin tahu di mana mereka berada? Tetap tanganmu. Si Yuan sangat ketakutan. Meskipun dia adalah seorang tetua sekte dan memiliki otoritas yang besar, dia masih gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak dengan keras. Kata-kata ini akhirnya membuat Dewa Iblis hebat berhenti di jalurnya. Dia menahan amarahnya dan menenangkan diri sebelum menyapu tatapan dinginnya ke mereka. 15. Jangan bunuh mereka dan tangkap saja mereka untuk saat ini. Kamu harus bernafas dulu. Dari belakangnya, kakak-kakaknya itu berteriak. Itu karena bahkan mereka mulai ketakutan. Begitu kakek 15 menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka takut dia akan benar-benar meratakan istana kekaisaran bela diri dan membantai semua orang sampai tidak ada satu helai rumput pun yang bisa tumbuh dan bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Baik, Dewa Iblis hebat hanya mengatakan satu kata ini. Setelah itu, semua orang marsial Imperial Manor dikumpulkan. Kakek 15 secara pribadi menekan telapak tangannya ke dalam kekosongan dan menyebabkan peng bersayap emas muncul. Itu menekan langit dan bumi, menundukkan semua orang dari garis keturunan Yi. Adapun Sili, yang pertama dia tangani, Dewa Iblis Agung mengirim satu kaki untuk menghancurkan kultivasinya terlebih dahulu. Dia kemudian menendangnya ke kerumunan itu. Kakek 15 duduk di atas kursi yang tinggi dan tinggi. Kesedihan dan rasa sakit tercermin di wajahnya, dan hanya setelah terdiam lama dia berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, saya akan membiarkan kalian menjelaskan diri Anda sendiri. Pikiran semua orang segera mengendur dan melepaskan napas terpendam mereka. Mereka mulai diam-diam bersukacita, karena kakek 15 akhirnya kembali normal, tidak lagi menjadi gila. Setelah beberapa saat hening, kakek 15 dengan dingin dan tanpa ampun berbicara. Klan Batu melarang semua perselisihan internal. Jika ada pelanggaran, maka mereka semua harus dibunuh tanpa terkecuali. Hari ini, saya akan menjalankan hukum keluarga. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang ini segera menjadi ketakutan. Hati mereka segera membeku, karena wajah mereka menunjukkan kengerian mutlak. Apa artinya ini? Mereka semua akan mati di sini tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. 15. Kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Hukum keluarga tidak dimaksudkan untuk Anda laksanakan, melainkan sesuatu yang harus diputuskan oleh Raja Bela Diri begitu dia keluar. Si Yuan berteriak keras. Dengan satu jari, kakek buyut Si Yi mengeluarkan teriakan menyedihkan. Dengan suara pu, darah mekar, dan yang membuatnya cemas, kultivasi tubuhnya hancur. Kakek 15 juga tidak langsung membunuhnya, tetapi dengan dingin menatap semua orang. Apakah ada di antara kalian yang menganggap saya tidak layak menjalankan hukum keluarga? Semua orang ketakutan, dan tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia berdiri, dia benar-benar tampak seperti Dewa Iblis tertinggi saat dia memandang rendah semua orang. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa, dia masih tampak sangat heroik. Itu benar-benar mengintimidasi. 15. Bahkan jika kita salah, kita masih harus menunggu keputusan Raja Bela Diri. Akhirnya, tetua klan lain berbicara. Raja Bela Diri, dari apa yang saya lihat, pikirannya juga kacau. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum menangani masalah ini dengan benar. Meninggalkan hal-hal seperti ini tidak adil. Dia sudah tua. Dewa Iblis Agung dengan dingin berbicara. Semua orang mulai gemetar. Siapa Raja Bela Diri? Dia adalah seseorang yang berani bertarung melawan kaisar manusia untuk gelar kaisar ketika dia masih muda. Dia cukup kuat untuk membuat seluruh negara kuno ini gemetar ketakutan. Kamu tidak diizinkan bertindak begitu kasar. Anda tidak bisa memperlakukan Raja Bela Diri dengan tidak hormat. Salah satu tetua klan berteriak. Kenapa aku tidak bisa?
Saya akan melaksanakan hukum keluarga pada Anda terlebih dahulu. Dewa Iblis Agung mengangkat tangannya, dan dengan suara weng, telapak tangannya berubah menjadi batu kilangan emas besar. Itu menabrak tubuh sesepuh sekte itu, dan dengan suara pa, dia meledak di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Tindakan ini tanpa ampun, dilakukan dengan kecepatan kilat, sangat mempengaruhi setiap orang di sini. Kakek 15 sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, jika Raja bela diri kacau balau dan tidak lagi menginginkan posisi itu, maka dia bisa dibuang. Semua orang bergidik mendengar pernyataan ini, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Dewa Iblis hebat terlalu tirani. Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Jika Raja bela diri tidak ingin duduk di posisinya lagi, maka dia bisa dibuang. Pernyataan ini benar-benar mengguncang dunia. Meskipun dia belum melakukan ancaman ini, seluruh ibu kota masih akan sangat terguncang. Apa yang tersirat di sini adalah ketidakpuasan besar Dewa Iblis Besar. Tidak hanya ini peringatan bagi mereka dari Martial Imperial Manor, tetapi juga demonstrasi resolusi untuk dunia luar. Apakah dia akan mengubah segala sesuatu yang telah mapan sampai sekarang? Ada kemungkinan bahwa Martial Imperial Manor mungkin memiliki tuan baru. Jika kabar ini keluar, tidak hanya berbagai raja dan bangsawan besar akan terguncang, bahkan kaisar manusia akan terkejut. Kamu, 15 tua, kamu bahkan berani melakukan hal seperti ini. Salah satu tetua sekte memarahi. Kata-kata ini sangat mengejutkan bagi mereka. Penggulingan total Martial Imperial Manor akan membuat dampak yang terlalu besar. Banyak dari mereka merasa tubuh mereka menjadi dingin dan tidak bisa menerima ini. Meskipun garis keturunan kita terlihat bagus di luar, itu sangat bermasalah di dalam. Ada penyakit serius, dan itu harus disembuhkan. Kakek 15 berbicara dengan tenang saat dia melihat semua orang di sini. Apa yang kamu katakan? 15 tua, apakah Anda menyadari apa yang tersirat dari kata-kata dan tindakan Anda? Anda perlu memahami posisi Anda. Jangan menjadi orang berdosa yang mengobrak-abrik sekte ini. Seorang tetua sekte berbicara. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Kalian semua yang tidak bisa melihat keadaan situasi saat ini dengan jelas. Apakah manor ini masih membutuhkan saya untuk berpisah? Sejak kalian semua melakukan tindakan malapetaka itu 13 tahun yang lalu, benih kehancuran telah ditanamkan di dalam Martial Imperial Manor. Hanya masalah waktu sebelum masalah besar terjadi. Kakek 15 menyapu matanya yang dingin ke arah mereka. Dia berbicara dengan nada datar, ini seperti pohon besar yang terlihat tumbuh subur di luar tetapi memiliki serangga yang memakan di dalam. Pohon itu akhirnya akan membusuk, jadi saya menerapkan pengobatan, membasmi serangga ini. Kamu, segera ada beberapa yang wajahnya berubah warna, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang merasa takut dari kata-kata itu. Tubuh mereka bergetar tak terkendali saat mereka merasakan kengerian yang luar biasa. Penyakit hebat perlu diobati. Kakek 15 lugas dan tegas. Dengan kata-kata ini diucapkan, dia duduk di kursi kulit naga banjir yang tinggi dan menyaksikan kerumunan dengan matanya yang kejam. Banyak dari mereka langsung ketakutan dengan kata-kata ini. Ini sama dengan menghukum mati mereka, jadi siapa yang tidak takut? Bahkan individu yang paling ganas pun akan merasa takut ketika kematian tiba di depan pintu mereka. Kamu, apakah ini pemberontakan? Seorang tetua berusaha untuk berani meskipun dia berjuang dengan rasa takut di dalam. Dia benar-benar takut hidupnya akan segera diakhiri. Aku bukan yang memberontak, kamulah yang memberontak dengan melanggar doktrin kuno dan menyebabkan perselisihan internal. Tindakan Anda telah korup, melanggar aturan klan dan melanggar moralitas manusia. Kakek 15 berdiri. Gelombang aura yang kuat dan tak tertandingi menyapu saat dia berteriak, kalian semua yang telah mengkhianati klan ini. Kerumunan benar-benar tercengang. Apa yang dilakukan Dewa Iblis Agung? Apakah dia menyebut mereka pemberontak? Mengapa posisi mereka bertukar sepenuhnya? Kata-kata itu menghantam mereka seperti pukulan Dewa Guntur, memberikan pukulan demi pukulan di hati dan pikiran mereka. Itu membuat telinga mereka terasa sakit ditusuk dan kepala mereka membengkak. Mereka semua hampir batuk darah. Semuanya akan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Hukum klan sekarang akan dilaksanakan. Sosok Dewa Iblis Agung yang agung dan mengancam duduk. Kata-kata ini seperti suara iblis yang jatuh di telinga semua orang. Tidak, salah satu dari mereka berteriak. Bahkan kakak-kakak kakek 15 membuka mulut mereka untuk mencoba dan berbicara.
Mereka merasa bahwa membunuh mereka semua akan menciptakan efek samping yang terlalu besar. Namun, mereka berada di pihak Dewa Iblis Besar sehingga mereka pada akhirnya tidak menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka mendukungnya tanpa syarat. Ini adalah pengkhianatan, mencari pemberontakan. Teriak seseorang dengan keras. Aku akan mulai denganmu. Kakek 15 berbicara. Dia mengulurkan jari yang membesar dan berubah menjadi emas. Dengan suara wenglong, jari itu menekan pria itu dan membakarnya. Begitu saja, seorang ahli berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Orang-orang itu sangat ketakutan. Dia benar-benar kejam. Pernyataannya untuk menjalankan hukum keluarga dilakukan tanpa ragu-ragu. Kenapa aku tidak bisa? Kamu menganiaya anggota klan, dan itu bisa dihukum mati. Kakek 15 sekali lagi menjentikkan jarinya, dan seperti pilar cahaya keemasan turun dari langit, menghancurkan individu itu menjadi abu. Aura yang menakjubkan benar-benar membuat takut semua orang yang hadir dengan buruk. Tidak ada satu ahli pun yang bisa melawan, karena perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Mereka terbiasa menjadi superior, karena mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Semua orang akan memperlakukan mereka dengan hormat ketika mereka keluar dari mansion. Ada beberapa dari mereka yang sangat berpengaruh sehingga injakan kaki mereka akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kami adalah landasan klan, dasar dari Martial Imperial Manor. Jika Anda membunuh kami semua, itu sama saja dengan memusnahkan klan kami. Anda tidak bisa melakukan ini. Seorang tetua sekte meraung. Landasan, kalian semua benar-benar tidak tahu malu, berani mengatakan hal seperti itu. Apakah ada di antara Anda yang memiliki prestasi gemilang? Perbuatan menantang surga macam apa yang telah Anda capai? Apapun yang membuat salah satu dari Anda sangat terkenal, atau memungkinkan Anda untuk menekan suatu wilayah. Kakek 15 dengan tenang bertanya. Dia kemudian mengangkat suaranya. Klan kami tidak pernah kekurangan orang-orang berbakat. Setelah menangani gangguan internal ini, kami akan memanggil kembali mereka yang ditempatkan di daerah yang sangat dingin. Mereka tidak akan kalah dengan kalian, dan bahkan, pendosa, yang telah diasingkan itu seharusnya memiliki banyak individu berbakat. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Kamu, berbicara omong kosong. Seorang tetua sekte tidak bisa menerima ini. Kamu sudah terlalu lama tinggal di ibu kota, dan sarang nyaman tempat kamu bersembunyi ini telah merusakmu. Bahkan anggota klan yang ditempatkan di tempat yang sangat dingin lebih baik darimu. Meskipun kalian semua berasal dari garis keturunan langsung, jika ini terus berlanjut, bahkan akar klan kita akan menjadi busuk. Dengan kata-kata ini, kakek 15 mengangkat tangannya lagi dan mengeksekusi sesepuh lainnya. Selama proses ini, ia mengumumkan dengan sungguh-sungguh kejahatan dan tanggung jawab masing-masing orang sebelum melanjutkan eksekusinya. Ini adalah majelis umum penghakiman. Kakek 15 tidak memulai pembantaian gila, tetapi menggunakan metode ini untuk berurusan dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dinyatakan bersalah satu demi satu dan kemudian dieksekusi. Orang-orang ini berteriak sedih dengan wajah pucat selama seluruh proses, tetapi Dewa Iblis Agung benar-benar tidak berperasaan, seolah-olah hatinya terbuat dari baja. Dia tidak memperhatikan mereka saat dia melakukan tindakannya tanpa ragu-ragu. Berhenti. Tepat pada saat itu, cahaya dan bayangan berkedip. Aura menindas ditekan dekat sebagai 4 ahli tertinggi muncul. Ada beberapa yang membawa aura keabadian yang luar biasa, dan beberapa yang tampaknya berada dalam kondisi kekuatan utama aslinya. Keempatnya adalah individu yang mengejutkan. Meskipun usia mereka besar dan janggut mereka benar-benar putih, cahaya surgawi akan merembes keluar setiap kali mata mereka terbuka dan tertutup. Mereka seperti garis-garis pencahayaan saat mereka terbang di udara. 15 tua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Salah satu dari mereka berteriak keras. Ini adalah 4 dari leluhur tua Martial Imperial Manor. Saat itu, karena penampilan mereka yang memaksa si Ziling meninggalkan ibu kota. Kenapa tidak? Karena kalian semua tidak dapat menangani urusan ini dengan kebenaran, saya telah memutuskan untuk membawa reformasi ke Martial Imperial Manor dan membawa ketertiban kembali ke tempat ini. Kakek 15 menjawab. Dia tidak menunjukkan jejak ketakutan dalam ekspresinya bahkan saat di hadapan keempat orang ini. 15, kami tahu kamu marah. Klan telah sangat mengecewakan pesta Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa keputusan anggota klan telah dibuat untuk kebaikan yang lebih besar. Persis.
Semua yang kami lakukan adalah demi membuat klan kami lebih kuat. Kami telah kehilangan makhluk tertinggi karena kelalaian kami, jadi kami tidak dapat menyingkirkan individu berbakat alami lainnya, kan? Kalau tidak, kerugian kami akan terlalu besar untuk ditanggung oleh klan kami. Ekspresi keempat leluhur itu tenang ketika mereka sekali lagi mencoba menengahi situasi. Mereka mulai menjelaskan apa yang dipertaruhkan. Alasan macam apa ini? Orang keji itu telah mencuri darah dan tulang cucuku demi tumbuh lebih kuat, namun dia benar-benar lolos begitu saja. Sementara itu, Ziling saya diasingkan jauh, tanpa ada yang tahu apakah HR masih hidup. Ini adalah cara Anda yang disebut untuk memutuskan kebaikan yang lebih besar. Baiklah kalau begitu, hari ini aku telah kembali. Di manakah lokasi Yi? Saya akan secara pribadi mencabut dia dari dua murid dan tulang makhluk tertinggi untuk ditempatkan ke dalam tubuh orang lain, menciptakan makhluk tertinggi lainnya. Setelah ini terjadi, orang-orang yang tidak berguna dari keluarga Yi akan dibuang. Bagaimana itu terdengar? Ini persis sama dengan apa yang telah kalian semua lakukan. Kakek 15 meraung. Keheningan jatuh ke kerumunan. Mereka semua merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka, merasa tidak mungkin untuk menanggapi. Ketika keempat leluhur mendengar kata-kata ini, mereka semua mengerutkan alisnya. Di antara mereka, salah satunya berkata, 15, kamu terlalu ekstrim. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi, dan kami hanya bisa melakukan begitu banyak. Sekarang telah menjadi pemuda tertinggi yang kekuatan besarnya jarang terlihat sejak zaman kuno. Dia bisa menjadi salah satu tokoh terbesar di semua gurun. Dia pasti akan memimpin klan kita menuju kebesaran, kata leluhur lainnya. Dewa Iblis Agung tertawa dingin. Kalian semua salah. Individu yang benar-benar kuat dibesarkan dengan cara ini. Jika cucu saya tidak mati, saya percaya bahwa bahkan tanpa tulang tertingginya, dia masih bisa mengalahkan yang telah Anda semua persenjatai. Bukankah itu hanya murid ganda dan tulang? Namun Anda sangat peduli dengan mereka, jadi Anda sudah menjadi rendah diri. Pada akhirnya, semua harapan dan upaya itu akan sia-sia. Suaranya menggelegar dan memekakkan telinga. Kerumunan menjadi pucat karena kata-kata ini adalah kata-kata yang hanya bisa dia ucapkan. Kau tidak percaya padaku. Dewa Iblis Agung mengarahkan pandangannya ke kerumunan dengan acuh tak acuh. Aku punya perasaan. Jika HR berhasil bertahan, bahkan tanpa tulang tertinggi, dia masih akan bangkit dengan sendirinya. Banyak yang merasa terguncang setelah mendengar pernyataan ini. Ketika mereka melihat wajahnya yang seperti Dewa Iblis yang penuh percaya diri, semua orang gemetar. Bisakah anak dari saat itu benar-benar kembali? 15 tua, ada beberapa hal yang tidak bisa dibatalkan. Jangan mengucapkan kata-kata cemberut seperti itu lagi. Benar-benar sangat luar biasa, dan wataknya yang tak tertandingi telah muncul sejak lama. Marah. Dewa Iblis Agung tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Kau mengerti atau tidak? Sepertinya kalian semua benar-benar tidak bisa mengerti. Ekspresi empat leluhur berubah. Pihak lain benar-benar memandang rendah mereka semua. Seolah-olah dia didirikan tinggi di atas mereka, membuat keempatnya merasa agak tidak senang. Nasib luar biasa, dan sejak dia masih muda, dia telah menerima banyak peluang besar yang berada di luar imajinasimu. Saat ini, dia telah memasuki halaman suci kuno, dan ada kemungkinan dia bisa mendapatkan teknik Heaven Mending yang legendaris, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya menuju kebesaran. 15 tua, demi kemakmuran klan kami harus meminta Anda untuk bermurah hati kali ini. Anggap saja itu sebagai permintaan dari kami dan biarkan klan kami naik ke puncak yang indah. Hentikan saja ini, oke. Keempat leluhur melihat ke depan dengan ekspresi serius. Individu dengan murid ganda itu tangguh, tetapi jika kamu terus memanjakan dan memanjakannya, di masa depan, semua orang akan mengikuti dan membunuh satu sama lain untuk mencapai keadaan yang sama. Persatuan macam apa yang akan dimiliki klan itu? Suatu saat akan runtuh dan hancur. Anda semua tidak mengerti di mana Anda salah bahkan sampai hari ini, dan terus-menerus memuji betapa hebatnya individu surgawi dia. Ini bukan bijaksana, tapi kebodohan murni. Kakek 15 berbicara terus terang. Meskipun demikian, dia masih merasa menyesal pada akhirnya. Dia menghela nafas dan bergumam dengan suara sedih, betapa hebatnya jika HR masih hidup dan berada di sisiku. Fakta akan berbicara sendiri. Akhirnya, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, hukum klan tidak dapat dilanggar.
Mereka yang pantas mati tetap harus dibunuh. Dia mulai menyatakan dosa orang-orang itu lagi, dan akan membunuh orang-orang yang telah berpartisipasi dalam kejahatan besar ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Keempat leluhur mencoba menghentikannya. Kalian semua masih memutuskan untuk campur tangan saat itu. Kalian berempat pada akhirnya diundang untuk menghentikan Ziling, jadi kejahatan kalian tidak terlalu keterlaluan dengan membiarkannya pergi dan bahkan menunjukkan keberadaan tanah leluhur kuno. Karena itu, saya tidak bisa menilai Anda terlalu jelas sekarang. Namun, kalian semua benar-benar sudah terlalu tua, jadi lebih baik jika kalian semua pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Kakek 15 berbicara dengan suara berat saat dia berbicara. Dia memperhatikan mereka dengan ama dengan mata yang sangat mengintimidasi. Pada saat itu, orang banyak merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka semua menjadi sangat gugup. Kamu, keempat leluhur menjadi pucat. Jangan bertindak tanpa berpikir. Mereka berteriak ketika melihat kakek 15 mengambil tindakan lagi, mengeksekusi orang-orang yang dia nyatakan bersalah. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka semua terguncang sampai darah menetes dari mulut mereka saat mereka tersandung kembali. Dewa Iblis Agung berdiri tegak dan tidak takut di tengah tempat ini. Dia tampak seperti dewa tertinggi saat cahaya berkobar di sekelilingnya, membuatnya sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Di luar tubuhnya, Peng bersayap emas, Bian, Suani dan yang lainnya berputar-putar, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Saat ini, dia mengumumkan kejahatan orang-orang ini saat dia mengeksekusi mereka. Dengan suara pu, sesepuh sekte diledakkan menjadi abu. Penatua lain dimusnahkan di tangannya setelah itu. Segera setelah itu, tetua sekte lain diberitahu bahwa hukum klan telah dilanggar dan dihancurkan menjadi abu. Ketakutan menguasai kerumunan, karena tidak ada yang bisa menghentikan kakek 15. Berhenti. Keempat leluhur berteriak sebelum bergerak maju lagi untuk menyerang kakek 15. Kalian berempat seharusnya pensiun saja. Dewa Iblis Agung membuka mulutnya. Di sekitar tubuhnya, Peng bersayap emas, Bian, dan yang lainnya menyerbu ke depan. Dengan suara Wenglong, keempat leluhur tua itu diledakkan. Bahkan sulit bagi mereka untuk mendekat. 15, kamu sudah keterlaluan. Tepat pada saat itu, suara agung terdengar. Sepertinya itu ditransmisikan dari tempat di luar dunia ini. Suara itu menakjubkan, dan itu mengguncang jiwa orang-orang. Martial King, kamu akhirnya tiba. Dewa Iblis Agung melihat ke arah langit yang jauh. Dia melihat sesosok muncul dari cakrawala dan kembali ke mansion. Dari kejauhan, sosok yang terbungkus cahaya merah tiba dari kejauhan, seolah-olah dewa turun dari luar dunia ini. Fluktuasi yang sangat menakutkan dilepaskan saat dia memasuki sekitar Martial Imperial Manor. Aura semacam ini akan menyebabkan manusia manapun gemetar dan merasa hormat. Bahkan para pembudidaya di sini gemetar, karena Raja Bela Diri terlalu kuat. Keturunannya saja membuatnya tampak seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cincin surgawi yang mempesona. Itu sangat terang sehingga sulit untuk melihat penampilan aslinya, jadi orang-orang di sini hanya bisa merasakan aura menakutkan yang berputar-putar. Raja Bela Diri. Banyak orang berteriak begitu mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Mereka semua merasa sangat bersemangat saat mereka membungkuk dengan hormat. Orang-orang yang akan dihukum dengan eksekusi gemetar putus asa sekarang. Namun, setelah melihat Raja Bela Diri bergegas, mereka mulai meraih sedotan kehidupan ini karena putus asa. Di belakang kakek 15, wajah kakak-kakaknya berubah. Ekspresi mereka sangat serius, karena dengan munculnya Raja Bela Diri, semuanya benar-benar terlihat buruk. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan pihak lain menjadi semakin menakutkan, mencapai titik yang hampir mencekik. Kekuatan Raja Bela Diri adalah sesuatu yang diketahui oleh semua negara batu. Keberanian surgawinya benar-benar tak terbendung. Dia telah berjuang untuk dominasi di masa mudanya dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Meskipun pada akhirnya dia dikalahkan dan tidak menjadi kaisar manusia, kekuatan besarnya adalah sesuatu yang diakui semua orang. Cahaya surgawi menerangi segalanya, membuatnya tampak seolah-olah matahari yang sangat besar sedang jatuh. Seluruh halaman bergetar dengan suara honglong saat lapisan kemegahan yang menakutkan menutupi manor yang sangat besar. Dia seperti dewa. Kekuatan misterius beredar di seluruh tubuhnya, menghasilkan efek yang benar-benar mengintimidasi. 15. Aku senang kamu berhasil kembali hidup-hidup.
Raja bela diri berbicara dengan suara tenang. Tidak ada amarah atau amarah yang bisa dideteksi, namun orang-orang masih terpesona oleh nada suaranya yang agung. Ini melampaui harapan semua orang. Siapa dia? Gelarnya membawa karakter, martia, dan dikenal sebagai raja. Kemarahannya akan menggerakkan angin dan awan, dan aumannya akan membelah langit yang luas. Kekuatannya yang kuat bisa memerintah laut dan ombak. Setelah tidak puas, niat bertarungnya akan meluap ke langit. Keagungannya saja sudah cukup mematikan untuk membuat musuh meledak dan mati dengan menyedihkan. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu langka. Sejak saya kembali, saya sangat kecewa dan marah. Kakek 15 menjawab dengan tenang. Dia tidak bertele-tele dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya dengan cara yang jujur dan jujur. Saya tidak mengetahui keadaan ketika itu terjadi, dan baru diberitahu kemudian. Pada saat itu, semuanya sudah diselesaikan. Apa yang terjadi benar-benar ketidakadilan untuk garis keturunanmu, tetapi semuanya sudah terjadi, jadi apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dengan hal-hal yang mencapai keadaan seperti itu, katakan padaku, demi kemakmuran klan saya, apa yang akan Anda lakukan di tempat saya? Apakah Anda benar-benar akan membunuh individu dual murid surgawi yang lahir alami? Raja bela diri masih sangat tenang saat dia berbicara tentang masa lalu dan masa kini. Bahkan jika keturunanku sendiri yang melakukan tindakan yang begitu kejam dan jahat, maka hanya ada satu kata yang menunggu mereka, eksekusi. Tidak akan ada pengecualian, bahkan jika mereka adalah dewa yang bereinkarnasi. Dewa Iblis Agung berbicara dengan suara nyaring. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Klan tampaknya makmur dari luar, tetapi penyakit telah lama tumbuh di dalam, jadi harus disembuhkan. Raja bela diri tidak lagi mengatakan apa-apa. Pada kenyataannya, itu sudah mendengarnya ketika dia masih di langit. Tidak ada gunanya terlibat dalam perdebatan lebih lanjut, karena lagi tidak akan cocok untuk seseorang dari statusnya. Hanya setelah beberapa waktu berlalu dia berkata, sebagai Raja bela diri, jika saya mencoba membujuk Anda untuk memaafkan Yer dan garis keturunannya, apakah Anda setuju? Sebagai pemimpin, Raja bela diri memiliki kekuatan untuk memberikan amnesti kepada anggota klan. Jelas bahwa tindakannya dilakukan sesuai dengan peraturan klan, maka pertanyaan ini. Saya menolak. Kakek 15 tegas dan tegas saat dia mengeluarkan penolakan kerasnya. Pengampunan seperti itu dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan khusus, dan ini bukan situasi di mana dia akan menerima ini. 15 tua, jika kamu membunuh semua orang ini, maka tidak akan ada yang tersisa dari manor ini. Bisakah kamu benar-benar memaksa diri untuk melakukan hal seperti itu? Suara Raja bela diri tenggelam saat dia berbicara. Niatnya jelas, dia tidak ingin para ahli klan terbunuh, atau kekuatan manor akan menurun. Ini hanya benih busuk. Saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu menyimpannya lagi. Mereka perlu dimusnahkan, dan semuanya perlu direformasi, kata kakek 15. Sepertinya aku tidak akan bisa membujukmu. Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan terhadap saya? Aura Raja bela diri menjadi lebih tangguh dengan kata-kata ini. Fluktuasi terasa seperti gelombang pasang saat mereka mengalir keluar, membuat orang-orang di dekatnya gemetar. Jika kamu bersikeras menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan ini, maka jadilah itu. Buat perubahan Anda, Dewa Iblis Agung berkata. Bahkan ketika berhadapan dengan raja menakutkan yang terkenal dari negeri batu, dia masih tampak tenang dan tenang. Semua orang terkejut. Dewa Iblis hebat terlalu mendominasi. Dia masih bertindak seperti ini saat menghadapi Raja bela diri. Itu benar-benar menakutkan. Mereka yang sedang menunggu penghakiman oleh hukum keluarga semuanya bergidik ketakutan. Kamu telah mengungkapkan bakat luar biasamu sejak kamu masih muda, melebihi semua rekanmu, layak disebut bakat warping surga. Kemudian, Anda naik ke kebesaran seperti yang kami prediksi. 13 tahun yang lalu, Anda dikejar oleh Pisiu dewasa, tetapi berhasil melarikan diri dengan nyawa Anda. Setelah terdampar selama bertahun-tahun, meskipun kehilangan lengan Anda, saya percaya bahwa Anda pasti telah membuat kemajuan luar biasa dan jauh melampaui diri Anda di masa lalu, kata Raja bela diri. Tidak ada nada menghina dalam suaranya saat dia berbicara dengan serius. Percakapan ini membuat para tahanan merasakan ketakutan dan kecemasan yang lebih besar. Hati mereka terasa seperti akan meledak keluar dari dada mereka. Sekarang setelah lebih dari 1 dekade berlalu, apakah Dewa Iblis Besar benar-benar tak tertandingi sekarang? Itu bahkan membuat Raja bela diri merasa menahan diri. 15.
Aku mengagumi bakatmu. Namun, jika Anda tidak berbalik dan terus mendorong ke depan dengan keras, maka jangan salahkan saya karena bertindak tidak sopan. Raja bela diri akhirnya menyatakan sikap terakhirnya tentang masalah ini dengan nada yang lebih dingin. Apakah saya keras kepala, atau apakah Anda semua menolak untuk bangun? Datanglah. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dewa Iblis Agung berteriak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyala. Cahaya surgawi meletus dari permukaan tubuhnya dan membakar dengan ganas. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar meskipun tidak ada angin, dan tubuhnya menjadi menyilaukan seperti matahari. 15. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Balik saja, kata Raja bela diri. Suaranya sedikit lebih dingin, dan dengan sepasang mata yang sangat dingin, tatapannya menembus cahaya indah yang menutupi tubuhnya. Orang yang harus kembali bukan aku. Kakek 15 menjawab. Apakah begitu? Jangan paksa aku untuk menekanmu. Raja bela diri akhirnya mengungkapkan sisi agresifnya. Dia meraung dengan suara menggelegar, dan saat dia berteriak, cahaya surgawi di sekelilingnya meledak dengan tiba-tiba, memenuhi langit dan bumi. Menurut pendapat saya, Anda telah menjadi kacau. Dewa Iblis Agung memarahi. Apa katamu? Raja bela diri menjadi marah. Dalam sepersekian detik itu, sinar cemerlang tersebar sejenak, memperlihatkan tubuh aslinya. Matanya seperti matahari kecil saat mereka melotot dengan menakutkan. Semua orang menjadi terpana. Setelah bertahun-tahun berlalu, penampilan Raja bela diri tidak berubah sama sekali. Usianya masih terlihat sedikit di atas 40. Dia tampak luar biasa gagah berani dan jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Semua orang yang hadir menjadi tercengang. Ini adalah perwujudan dari kekuatan absolut. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan waktu tampaknya telah kehilangan pengaruhnya pada dirinya. Tubuhnya tidak menurun sama sekali dari tahun-tahun terkuatnya. Ini sangat kontras dengan 4 leluhur yang tubuhnya agak mengering. Ini menyiratkan bahwa Raja bela diri masih memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Aku mengatakan bahwa kamu menjadi bingung. Jika Anda tidak menginginkan posisi itu lagi, maka Anda bisa mundur saja. Dewa Iblis Agung menjawab dengan nada dingin. Suaranya tidak keras, tetapi masih mampu mengguncang seluruh manor dan bergema jauh ke kejauhan. Tempat ini menjadi benar-benar sunyi karena semua orang menjadi tercengang. Ketika dia mengucapkan kata-kata serupa di masa lalu, saat itulah Raja bela diri belum hadir, jadi mereka mengira itu hanya ledakan kemarahan. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Dia memarahi Raja bela diri secara langsung. Dia benar-benar akan menggulingkan Raja. Kata-kata ini bisa terdengar dari jauh ke kejauhan, mencengangkan seluruh ibu kota. Klan besar lainnya semua menjadi tercengang mendengar kata-kata ini. Itu benar-benar 15 tua itu. Dia kembali. Benar-benar pria pemberani, tidak heran dia disebut Dewa Iblis Agung. Dia akan menggulingkan Raja bela diri secara langsung dengan klaim yang begitu agresif dan ambisius. Begitulah pemikiran para ahli dari berbagai klan. Mereka semua sedikit gelisah saat mereka gemetar ketakutan, karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi hari ini di ibu kota. Kakek 15 kembali dengan pengumuman yang begitu agresif. Ini adalah pernyataan ketidakpuasannya, bahwa dia akan mereformasi Martial Imperial Manor. 15. Apakah kamu pikir kamu cukup kuat untuk merobek langit ini? Raja bela diri berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar marah sekarang, dan kata-katanya menjadi keras dan tanpa ampun. Kamu terlalu merasa benar sendiri. Jika Anda ingin berkelahi, saya akan memberi Anda satu. Dewa Iblis Agung menjawab dengan nada tidak bergerak. Maumu. Raja bela diri kehilangan kesabaran. Saat dia menekan ke depan dengan telapak tangan, serangkaian suara yang luar biasa pecah dan simbol melahap semua yang ada di depannya seperti gelombang pasang. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah seluruh Martial Imperial Manor akan meledak. Banyak yang tidak tahan dengan fluktuasi yang mengerikan ini dan runtuh. Rasanya seperti jiwa mereka akan meninggalkan mereka saat tubuh fisik mereka gemetar tak terkendali. Dewa Iblis hebat menyapu satu lengannya ke depan, dan serangkaian simbol serupa terbang keluar. Mereka dikemas padat di langit saat mereka bertabrakan dengan kemegahan itu. Sebuah ledakan segera menyusul. Kemudian, simbol-simbol yang menghanguskan dan kekuatan suci yang menakutkan dibakar hingga terlupakan saat bersentuhan. Dampaknya tidak menyebar jauh, jadi tidak ada orang lain yang terluka. Jelas, keduanya telah mencapai kesempurnaan dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi simbol.
Seandainya fluktuasi ini menyebar, bahkan sebuah gunung akan musnah. Film pun berakhir.